warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Ila hadratin Syekh Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Husni Dimashqi asy-Syafi'i nafa'anallahu bihim bi'ulumihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faslun, adapun itu ada satu fasal. Wa ihya'ul mawati, adapun menghidupi bumi mati. Wa ihya'ul mawati, adapun menghidupi bumi mati itu jaizun. Itu jaizun yang boleh. Jaizun yang boleh itu syarta ini dengan dua syarat. Syarta ini dengan dua syarat. Rupanya ayakuna, jika ada siapa al-muhyi, orang yang menghidupi. Siapa al-muhyi, orang yang menghidupi, itu musliman, orang Islam. Musliman, orang Islam. Wa antakuna, dan jika ada apal ardu bumi. Wa antakuna, dan jika ada apal ardu bumi, itu khurratan yang merdeka. Itu khurratan yang merdeka, lam yajri, yang belum berjalan alaiha, di atas ardu, lam yajri, yang belum berjalan alaiha, di atas ardu, apa milkun, kepemilikan lil muslimin, bagi orang Islam. Apa milkun, kepemilikan lil muslimin, bagi orang Islam. Al-mawatu, adapun bumi mati. Al-mawatu, adapun bumi mati. Hiyaya al-mawat, itu al-ardu bumi. Itu al-ardu bumi allati, yang lam tu'mar, yang belum diramaikan apa ardu. Lam tu'mar, yang belum diramaikan apa ardu qattun, sama sekali. Wal aslu, adapun dalil asal fidzalika, dalam demikian Fidzalika, dalam demikian ihya'ul mawat, itu qauluhu, sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam. Rupanya man ahya ardon baitatan fahiyalahu. Man, barang siapa itu ahya, menghidupkan siapa man. Man, barang siapa itu ahya, menghidupkan siapa man ardon, akan bumi. Ardon, akan bumi, maitatan, yang mati. Fahya, maka adapun ardon, itulah milik man. Fahya, maka adapun ardon, itulah milik man. Walaisa, dan tiada itu li irqin. Walaisa, dan tiada itu li irqin, bagi orang yang berkeringat. Li irqin, bagi orang yang berkeringat. Zalimin, yang zalim. Apa hakun hak. Rawahu, telah meriwayatkan akan hadis siapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi. Waqala, dan telah berkata siapa At-Tirmidzi. Waqala, dan telah berkata siapa At-Tirmidzi, inna, sesungguhnya hadis itu hasanun, hadis hasan. Warunya, dan telah diriwayatkan apa al-irqu. Apa al-irqu, lafaz al-irqu itu mudhofan, yang disandarkan. Itu mudhofan, yang disandarkan, atau yang dimudhofkan. Munawwanan, yang dibaca tanwin. Munawwanan, yang dibaca tanwin. Faidatun, adapun ini itu satu faidah. Al-irqu, adapun keringat itu arbaatun, ada 4. Al-irqu, adapun keringat itu arbaatun, ada 4. Rupanya 1 al-ghirasu, tanaman. Rupanya 1 al-ghirasu, tanaman. Wal bina'u, dan bangunan. Wal bina'u, dan bangunan. Wan nahru, dan sungai. Wal bi'ru, dan sumur. Wan nahru, dan sungai. Wal bi'ru, dan sumur. Iklam, ketahuilah, annal ihya'a, sungguhnya menghidupkan. Annal ihya'a, sungguhnya menghidupkan, itu mustahabun, yang dianjurkan.
itu mustahabun yang dianjurkan di qaulihi karena sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam, rupanya man barang siapa itu ahya menghidupkan siapa man ardon akan bumi, ardon akan bumi, maitatan yang mati, maitatan yang mati, falahu maka itu bagi man, falahu maka itu bagi man fiha dalam ardu, fiha dalam ardu ajarun adapun upah, ajarun adapun upah, wama dan adapun barang akalahu yang makan siapa, akalahu yang makan akan ma, akalahu yang makan akan ma, siapa al-muwafi orang yang siapa al-muwafi orang yang menghidupi, siapa al-muwafi orang yang menghidupi, atau kalau misalkan al-awafi, kalau al-awafi artinya hayawan yang mendatangi, kalau al-awafi. Kalau al-muwafi berarti orang yang menghidupi, al-awafi dari hayawan yang mendatangi. Fahuwa maka adapun ma, fahuwa maka adapun ma lahu bagi man itu sodakotun sodakoh. Rawahu telah meriwayatkan akan hadis siapa an-Nasa'i, an-Nasa'i asahahahu dan telah mensahihkan akan hadis siapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban. Wal awafi adapun al awafi itu at-tayru burung, itu at-tayru burung, wal wahsu dan hewan galak atau hewan liar, wal wahsu dan hewan liar, wal wahsi dan hewan liar, wasibai dan hewan buas, wasibai dan hewan buas. Semakin luman kemudian adapun tiap-tiap orang, semakin luman kemudian adapun tiap-tiap orang jasa yang boleh lahu bagi man, jasa yang boleh lahu bagi man apa ayat tamallaka jika memiliki siapa man, apa ayat tamallaka jika memiliki siapa man al-amwala akan harta, al-amwala akan harta, jasa maka boleh lahu bagi man, jasa maka boleh lahu bagi man apa al-ihya'u menghidupkan bumi mati, apa al-ihya'u menghidupkan bumi mati, wayamliku dan memiliki siapa man bihi dengan ihya, wayamliku dan memiliki siapa man bihi dengan ihya al-muhya akan bumi yang dihidupkan, al-muhya akan bumi yang dihidupkan. Li'annahu karena sebenarnya al-muhya itu milkun milik, itu milkun milik bifi'lin sebab pekerjaan, itu milkun milik bifi'lin sebab pekerjaan. Fa asbaha maka menyerupai apa ihya, fa asbaha maka menyerupai apa ihya al istiyadu akan mencari hewan buruan, al istiyada akan mencari hewan buruan, wal ikhtitoba dan mencari kayu bakar, wal ikhtitoba dan mencari kayu bakar, wanahwahuma dan seumpamanya al istiyad wal ikhtitob. Wala farqa dan tiada beda itu mawjud fi husulil milki dalam tercapainya milik, fi husulil milki dalam tercapainya milik lahu bagi man, lahu bagi man baina ayu antina di antara jika mengizinkan, baina ayu antina di antara jika mengizinkan siapa al imamu imam, siapa al imamu imam amla atau tidak mengizinkan, amla atau tidak menghilirkan, iktifaan karena mengambil cukup, iktifaan karena mengambil cukup ini sayyidis sabiqin dengan idinnya gustinya orang-orang yang dahulu, ini sayyidis sabiqin dengan idinnya gustinya orang-orang yang dahulu, walahikin dan orang-orang yang terakhir, walahikin dan orang-orang yang terakhir,
rupanya Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yustaratu dan disyaratkan kama seperti barang. Wa yustaratu dan disyaratkan kama seperti barang dzakarahu yang telah menuturkan akan siapa Syekh apa annahu sungguhnya kelakuan itu lam yajri tidak berjalan alal ardi di atas bumi apa milku muslimin kepemilikannya orang Islam fa'in jaro maka jika berlaku apa dalika demikian milkun muslim demikian milku muslimin hurima maka diharamkan apa at-ta'arrudu melakukan pertentangan laha untuk ardu bil ihya'i dengan jalan menghidupkan wa khairihi dan selainnya ihya illa bi'idnin kecuali dengan izin syar'iyyin yang berbahasa syarak fafil khobari maka itab dalam hadis an sayyidil basyari dari gustinya manusia man barang siapa akhoda mengambil siapa man shibron akan satu jengkal minal ardi dari bumi zulman secara zalim fa innahu maka sunyaman itu yutawwaku akan dikalungi siapa man bihi sebab shibron yaumal kiamati dalam hari kiamat min sab'i ardina dari tujuh lapis bumi ai inti bumi. Rawahu telah meriwayatkan akan hadis siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Tsumma harimul ma'muri kemudian adapun sifat haramnya orang yang meramaikan. Harimul ma'muri kemudian adapun sifat haramnya orang yang meramaikan itulah yang liku tidak bisa memiliki siapa harim bil ihya'i dengan menghidupi li annam malikil ma'muri karena sungguhnya pemiliknya bumi yang dihidupkan itu yastahiqu yang lebih berhak siapa malikul ma'mur murafaqahu akan mengelola makmur. Wahal tumlaku dan adakah dimiliki dan apakah dimiliki apatil mawadi'i demikian tempat wajahani maka ada dua pandangan ahaduhuma adapun salah satunya wajahani itulah tidak tumlaku
li'annahu karena sunya malikul makmur, li'annahu karena sunya malikul makmur itu lam yuhyiha, tidak menghidupkan siapa malik akan ardu, tidak menghidupkan siapa malik akan ardu. Wasahihu adapun kol yang sahih itu na'am yatun laku, itu na'am yatun laku, kama seperti barang yumlaku yang berlaku, kama seperti barang yumlaku yang berlaku atau yang dimiliki apa urusutu dari pojokannya rumah, apa urusutu dari pojokannya rumah, bibina dari sebab membangun rumah, bibina dari sebab membangun rumah. Wal harimu adapun peliharaannya atau juga sifat haramnya, sifat terhalangnya. Wal harimu adapun sifat haramnya atau peliharaannya ardu, itu ma barang yuhtaju yang dibutuhkan, itu ma barang yuhtaju yang dibutuhkan apa ilaihi kepada ma litamabil intifai karena arah menyempurnakan manfaat, litamabil intifai karena arah menyempurnakan manfaat, katorikin seperti jalan, wa masilil ma'i dan tempat mengalirnya air, wa nahwihima dan seumpamanya torik wa masilil ma'i, kamaudi'il qa'ir romati seperti tempat menjatuhkannya debu, kamaudi'il qa'ir romati seperti tempat menjatuhkannya debu, wazubalati dan kotoran, wakama dan seperti barang yustaroku yang disyaratkan, wakama dan seperti barang yustaroku yang disyaratkan apa iyakuna jika ada, apa alladhi barang yuksotu yang dituju apa ihya'uhu menghidupkan menghidupkan alladhi ihya'uhu menghidupkan alladhi mawatan itu mawatan yang mati, kadalika maka seperti demikian yustaratu maka disyaratkan apa iyakuna jika ada siapa al-muhyi orang yang menghidupkan itu musliman orang Islam, fala yajuzu maka tidak boleh apa ihya'ul kafir menghidupkannya orang kafir, apa ihya'ul kafir menghidupkannya orang kafir, alladhi yang al-dhimmi yang di dalam tanggungan, al-dhimmi yang dalam tanggungan, alladhi yang fi daril islami yang tetap di dalam negeri Islam, fi daril islami yang tetap dalam negeri Islam, liqaulihi karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, adiyul ardi adapun tinggalannya bumi, adiyul ardi adapun tinggalannya bumi,
Warwiya dan diriwayatkan mautanul ardi, adapun beberapa sifat matinya bumi. Wa mautanul ardi, adapun beberapa sifat matinya bumi itu lillahi, milik Allah. Itu lillahi, milik Allah, wali rasulihi dan milik rasulnya Allah. Wali rasulihi dan milik rasulnya Allah. Semahia kemudian adapun mautanul ardi. Semahia kemudian adapun mautanul ardi itu lakum milik kalian. Itu lakum milik kalian, minni dariku. Rawahu telah meriwayatkan akan hadis ya Pak Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Rawahu dan telah meriwayatkan akan hadis ya Pak Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi, mauqufan dengan rupa hadis mauqufan dengan rupa hadis mauquf ala ibni Abbas di atas ala ibni Abbas di atas Ibnu Abbas, ala ibni Abbas di atas Ibnu Abbas, wa marfu'an dan halnya hadis marfu', wa marfu'an dan halnya hadis marfu' min riwayat Tawus, dari riwayatnya Tawus, min riwayat Tawus, dari riwayatnya Tawus. Fayaqulu maka ada apa hadis itu mursalan. Fayaqulu maka ada apa hadis itu mursalan, hadis mursal. Itu mursalan, hadis mursal. Wajah Rasulullah, memandang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimina akan orang-orang Islam, al-muslimina akan orang-orang Islam, bidzalika dengan demikian hiya lakum minni, bidzalika dengan demikian hiya lakum minni. Wa yu'ayyiduhu dan menguatkan akan wajah Rasulullah, wa yu'ayyidu dan menguatkan akan wajah Rasulullah, annahu usulnya Rasul fi riwayatin dalam riwayat yang lain, rupanya hiya adapun ardu itu lakum milik kalian, minni dariku, ayyuhal muslimun wahai orang-orang yang Islam, wali annahu dan karena sunnah ihya itu naun macam tamlikun, terus itu naun tamlikin, macamnya usaha memiliki. Itu naun tamlikin, macamnya usaha memiliki. Yunafihi yang menghilangkan akan tamlik, apa kufrul harbi, sifat kafir harbi, fanafahu maka menghilangkan akan tamlik, apa kufrud dhimmi, sifat kafir dhimmi, kal irfi seperti mewaris minal muslimin dari orang Islam, wa yukhalifu dan bertentangan apal ihya'u usaha menghidupi, al-ikhtitoba akan usaha mencari kayu bakar, wal ihtisasa dan mencari rumput,
wal ihtisas dan mencari rumput haifu yajuzu, apa haifu yajuzu sekiranya boleh, apa haifu yajuzu sekiranya boleh. Siapa adzimmiyu orang kafir dzimmi, itu lidzimmiyi bagi orang kafir, lidzimmiyi bagi orang kafir dzimmi, itu lidzimmiyi bagi orang kafir dzimmi, apa dalika demikian ikhtitop wal ikhtisas, dalika demikian ikhtitop wal ikhtisas, bi'annahu dengan sesungguhnya dalik itu yastakhlifu, itu yustakhlafu yang dikuasai, apa dalik fala yatadorror, atau boleh juga itu yustakhlafu yang diganti, apa dalik juga boleh, itu yustakhlafu yang diganti, apa dalik fala yatadorror maka tiada bahaya, apa al ikhtitop wal ikhtisas bihi dengan begini, fala yatadorror maka tidak bahaya bihi dengan al ikhtitop wal ikhtisas siapa al muslimuna orang-orang Islam, bikhilafil mawati dengan menguasai tanah mati, Falau ahya maka seandainya menghidupi siapa al-dhimmiyu orang kafir dhimmi, orang kafir dhimmi, faja'a maka datang siapa muslimun orang Islam, fawajada maka menemukan siapa muslim, atharo imaratin akan bekasnya pembangunan, fa'ahyahu maka menghidupkan siapa muslim akan ardu, maka menghidupkan siapa muslim akan ardu biidnil imami dengan seidenya imam, malakahu maka menguasai siapa muslim akan ardu, wa ingkana dan jika ada apa ihya itu bi ghairi idnihi dengan tanpa seidenya imam, wa ingkana dan jika ada apa ihya itu bi ghairi idnihi dengan tanpa seidenya imam, fawajahani maka ada dua pandangan, sahhaha telah mensahihkan siapa An-Nawawi annahu sungguhnya muslim itu yang memiliki siapa muslim akan ardu, aidan juga. Wa in taraka dan jika meninggalkan siapa muslim, wa in taraka dan jika al imarata akan meramaikan siapa al-dhimmiyu orang kafir dhimmi, mutabarri'an halnya yang berbuat baik, syarrafaha maka mengalihkan akan ardu, akan ardu siapa imam fil masalihi di dalam kemaslahatan umat, walaisa dan tiada itu li ahadin bagi seorang apa tamallukuha menguasai ardu,
Allah adapun Allah itu a'lam, maha mengetahui siapa Allah. Jelas apa enggak ya maknanya? Sama enggak ya? Di Ihya'il Mawat. Ihya'il Mawat itu menghidupi bumi mati. Jadi menghidupkan bumi mati. Yang tidak disebutkan dalam ini tadi. Yang tidak disebutkan dalam ini tadi, dalam ajaran ini tadi. Bahwa yang dimaksud dengan istilah Ihya'ul Mawat itu adalah di wilayah yang di dalamnya itu belum ada pemerintahan orang muslim. Jadi tanahnya itu merupakan tanah yang baru dikuasai akibat perang. Jadi Ihya'ul Mawat itu berlakunya di situ. Jadi tidak berlaku di bawah suatu negeri yang di situ sudah ada kendalinya orang muslim. Soalnya kalau di situ sudah ada penguasanya orang muslim, maka bumi itu adalah kembalinya kepada penguasa. Jadi miliknya kekuasaan. Jadi miliknya pemerintah. Seperti kayak misalkan kalau di Indonesia gunung-gunung itu miliknya siapa ya? Miliknya pemerintah. Yang berhak menasarufkan pemerintah. Itu dalil asalnya. Jadi penjelasan tentang Ihya'ul Mawat ini harus ada kaitannya dengan situasinya adalah situasi setelah perang. Di situasi setelah perang terus kemudian tentara Islam menguasai, tentara Islam itu menguasai suatu wilayah. Jadi menguasai suatu wilayah yang sebelumnya dimiliki oleh orang kafir. Nah, karena penguasaan itu, jadi karena penguasaan, istilahnya penguasaan akibat perang tersebut, berarti buminya menjadi bagaimana? Ya buminya menjadi bumi merdeka, bumi mawat, tidak ada yang memiliki. Maksudnya al-mawat itu adalah tidak ada yang memiliki, artinya buminya bumi merdeka. Makanya syaratnya disebutkan di dalam tadi, bahwa syaratnya adalah bumi tersebut harus bersifat hurrah. Mana yang menyatakan tadi? Ma'lam anal ikhya mustahabun dan seterusnya. Terus syaratnya termasuk salah satunya adalah bahwasanya saat buminya itu adalah hurrah. Jadi buminya adalah hurrah. Kalau punya hurrah berarti sama sekali belum ada yang memiliki, merdeka buminya. Nah, dalam kondisi semacam itu karena baru berada di wilayah kekuasaan orang Islam, baru berada di wilayah kekuasaan pemerintah Islam, maka kemudian untuk sistem menghidupkan bumi mati tersebut, jadi untuk sistem menghidupkan bumi mati tersebut ada aturannya. Aturannya apa? Aturannya ya harus izin kepada imam. Jadi aturannya itu harus izin kepada imam, tidak boleh sembarangan menghidupkan. Jadi tidak boleh sembarangan menghidupkan. Itu aturan yang pertama. Mengapa? Disebabkan karena
adanya firman Allah ini dalam satu wajah pendapat. Jadi dinyatakan karena ada aturannya Allah. Dalil asalnya apa? Dalil asalnya adalah bahwasanya ada perintah ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi kembali perintahnya adalah jadi berangkat dari dalil asal itu. Dari dalil asal itu kemudian ditarik kepada hukum cabang. Hukum cabangnya berupa apa? Bahwa bumi mati, bumi merdeka, itu kembalinya hak kepemilikan bumi adalah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kepada Allah dan Rasulnya, nah pemerintah itu adalah termasuk bagian dari naibur Rasul. Makanya kemudian disebut khalifah. Maknanya khalifah itu adalah naibur Rasul, penggantinya Rasul. Makanya Pak Presiden itu penggantinya Rasul. Aslinya kan begitu. Jadi makanya untuk presiden dan pemimpin itu kan harus beragama Islam. Soalnya apa? Soalnya waliul amri itu nanti yang menjadi, kalau misalkan ada orang menikah terus kemudian tidak punya wali, maka walinya adalah waliul amri. Walinya harus waliul amri. Nah kalau yang waliul amrinya itu bukan orang Islam, terus kemudian dia mengangkat wakil, maka dia wakilnya itu bukan wakilnya, termasuk wakilnya non Islam. Kalau wakilnya non Islam, terus bagaimana kalau misalkan dia menjadi walimu? Sama dengan itu. Itu sebabnya kemudian kalau untuk presiden itu harus orang Islam. Presiden itu harus orang Islam, nggak boleh ikut-ikutan ngalor ngidul. Boleh ikut-ikutan ngalor ngidul. Kecuali kalau misalkan ada di wilayah yang orang Islam di situ minoritas dan kemudian hidup di negeri lain, maka urusannya sudah lain. Jadi intinya tadi kembali ke Ihyaul Mawad. Jadi bumi belum ada pemiliknya, maka siapa yang menguasai pemerintah? Disebabkan karena adanya dua hadis tadi. Dalil asalnya satu, bahwasannya untuk bumi mati kembalinya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Terus yang kedua ada perintah ati Allah wa ati Rasul. Intinya harus ada izin. Tuh. Kalau harus ada izin terus kemudian kok ada orang kafir dhimmi menghidupkan bumi mati tersebut tanpa izin, bagaimana? Ada orang kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu kafir apa? Kafir yang kalau kafir mu'ahad kan juga tidak boleh dibunuh. Kafir mustakman kan juga nggak boleh dibunuh. Apa bedanya dengan kafir dhimmi? Kafir itu ada berapa? Kafir itu ada berapa? Ada empat. Apa saja? Satu, kafir dhimmi. Dua, mu'ahad. Tiga, mustakman. Empat, kafir harbi. Di antara empat kafir itu yang wajib diperangi cuma satu, kafir harbi. Yang wajib diperangi cuma satu, kafir harbi, yaitu kafir yang menyerang Islam. Dia menyerang agama Islam, maka dia masuk kafir harbi, wajib diperangi.
wajib diperangi. Kalau kafir. Kalau 3 kafir yang tadi itu tidak wajib diperangi. Masing-masing ada bedanya. Kalau kafir dhimmi, itu kafir yang hidup berdampingan dengan orang Islam, sehingga kemudian nyawanya itu dijamin, jadi jiwanya itu dijamin, jadi jiwanya dijamin, nyawanya dijamin, terus apa lagi? Dan dia punya ketentuan membayar jizyah. Jadi dia punya kewajiban membayar jizyah. Makanya disebut dengan istilah dhimmi. Mengapa kok disebut dengan istilah dhimmi? Karena dia selalu punya utang. Dia selalu punya utang kepada negara. Yang dhimmi kan dhimmah, jaminan. Jadi artinya dia selalu punya utang kepada negara. Kalau sampai statusnya apa? Muslimah, wajib bayar pajak apa enggak? Wajib. Berarti muslimah sampean muslimah yang fit dimah. Selalu ada dalam tanggungan utang. Utang apa? Utang pajak. Pajaknya ke siapa? Ya ke negara. Hasilnya kita semua kan muslim fit dimah, muslim fit dimah. Ya kan? Jadi itu. Nah, jadi tiga kafir tadi wajib diperangi. Tidak boleh diperangi ya. 3 kafir tadi tidak boleh diperangi. 1 kafir dhimmi. Syaratnya yang tadi sudah disebutkan. Yang kedua kafir mu'ahad. Kalau kafir mu'ahad itu kafir yang mengikatkan diri melakukan perjanjian untuk hidup berdampingan. Misalkan antara satu negara dengan negara yang lain. Jadi antara satu negara dengan negara yang lain. Indonesia misalkan negara Muslim, terus kemudian Filipina negaranya negara non Muslim, atau negaranya negara Kristen misalkan. Dan mengadakan hubungan bilateral tadi itu antara Indonesia dengan Filipina. Orang Filipina masuk ke Indonesia disebut dengan istilah kafir mu'ahad. Jadi orang kafir yang sudah menjalin ikatan kerjasama. Jadi orang kafir yang menjalin ikatan kerjasama dengan orang Islam. Wajib bayar jizyah apa enggak? Enggak. Berbeda dengan kafir dhimmi. Kalau kafir dhimmi itu orangnya orang Indonesia. Jadi orangnya itu orang taklukan. Dari wilayah yang sebelumnya ditaklukkan. Itu namanya kafir dhimmi. Kalau kafir mu'ahad itu dua negeri yang berbeda. Kalau kafir mustakman itu misalkan sini Indonesia negara yang negara Islam, terus kemudian Filipina negara kafir. Lah di situ sedang dilanda peperangan. Akhirnya orang-orangnya lari ke Indonesia mencari aman atau mencari suaka. Makanya kemudian disebut dengan istilah mustakman. Orang demikian. Di kafir yang berasal dari negeri sebelah tadi itu, yang di situ terjadi peperangan masuk ke Indonesia, dan orangnya masuk ke Indonesia, maka orangnya disebut dengan istilah kafir mustakman. Orang kafir yang mencari aman atau meminta perlindungan kepada negeri Islam. Dia minta perlindungan kepada pemerintahan Islam.
orangnya nggak wajib juga bayar pajak. Kafir musta'man nggak wajib juga bayar pajak. Kalau kafir harbi bagaimana? Kalau kafir harbi itu orang kafir dari negeri lain dan mau menyerang orang Islam, itu namanya kafir harbi. Seperti kayak misalkan dulu Belanda masuk ke Indonesia, makanya kemudian ada resolusi jihad. Nah, resolusi jihad itu hukumnya bagaimana? Ya wajib. Makanya orang Belanda pada waktu itu terus kemudian bagaimana? Ya diperangi. Enggak ada toleransi, enggak ditoleransi lagi. Nah, itu terus jadi sekali lagi di situ batasannya pemerintahnya adalah negeri Islam. Terus hubungannya dengan Ihya'ul Mawat apa? Hubungannya dengan Ihya'ul Mawat. Jadi kalau Ihya'ul Mawat negerinya di situ adalah negeri Islam, menguasai wilayah lain peperangan, seperti kayak misalkan Filipina tadi itu misalkan perang dengan Indonesia, maka Filipina kan termasuk negeri kafir. Orang Filipina masuk ke Indonesia termasuk kafir harbi, jadinya kan begitu. Kok kemudian Filipina dikuasai Indonesia, maka Filipina menjadi menjadi bumi al-mawat, jadi bumi merdeka. Kalau misalkan Indonesia ini negara Islam, Indonesia kan bukan negara Islam, tetapi negara yang dihuni oleh mayoritas Islam. Jadi beda statusnya, dua-duanya berbeda. Itu kalau kamu ngaji di fikih yang lebih detail lagi, antara negara Islam dengan negeri yang dihuni oleh mayoritas Islam itu sudah berbeda dalam statusnya. Dan statusnya berbeda. Makanya kemudian tempo hari itu ada munas dari Nahdlatul Ulama yang merumuskan tentang masalah orang kafir di Indonesia itu dalam status fikih kedudukannya sebagai apa? Ya sebagai muatonah, sebagai muatin, penduduk. Mengapa kok dia disebutkan sebagai muatin? Wah, jadi bukan ditempatkan sebagai kafir. Soalnya negeri Indonesia itu bukan negara Islam, tetapi negara yang dihuni mayoritas Islam. Jadi harus bisa menempatkan diri. Tuh. Jadi dua-duanya berbeda relasi. Ya kan? Tapi kemudian banyak orang yang salah tanggap karena dekat dengan pilpres, terus kemudian dipakai pelintiran sehingga kemudian dipakai kampanye pilpres. Dan uniknya sekarang gelempang semuanya, ya kan? Soalnya kualat sama para ulama, kualat kan sama para ulama, sama orang yang difitnah itu pasti kualat. Pokoknya memfitnah orang itu pasti ada walatnya. Padahal aslinya adalah untuk mendudukkan orang kafir di Indonesia. Loh, tetap status kafirnya tetap. Status kafir itu adalah status akidah. Tetap dia itu tetap kafir. Tetapi konteksnya kan kita mendudukkan dalam negeri, di negara statusnya orang kafir di negeri Indonesia, di negara Indonesia itu kedudukannya sebagai apa? Yang muaton, jadi sebagai muatin. Jadi kalau muatin itu maknanya penduduk, warga negara. Itu statusnya sebagai warga negara. Jadi jangan kemudian dianggap bahwasanya orang-orang NU itu mau mengganti surat qul ya ayyuhal kafir menjadi qul ya ayyuhan non muslim. Itu kan Abdus Somad. Was, siapa yang suka Abdus Somad? Siapa yang suka Abdus Somad? Itu kan namanya memfitnah. Itu kan namanya memfitnah.
Lah gurumu yang ada di sini sekarang Pak Sam itu yang ikut ada di sana di Citangkolo, Banjar. Pak Sam ada di sana. Pak Sam tahu sendiri. Jadi bukan katanya siapa-siapa. Pak Sam itu jadi ketua komisi di sana. Termasuk ketua komisi. Jadi tahu sendiri. Jadi aslinya ternyata mereka itu suka memfitnah itu Pak Sam tahu sendiri buktinya. Misalnya apa? Pak Sam pelakunya. Pak Sam itu pelakunya di sana. Jadi pemandangannya sudah berbeda. Jadi cara pandang orang fikih itu sudah berbeda dengan cara pandang orang politik. Jadi jangan kalau orang fikih itu pandangannya dari kitab. Jadi pandangannya itu dari kitab. Pertimbangannya selalu dari kita. Jadi aneh terus kemudian tiba-tiba setelah Munas terus kemudian geger masalah itu. Sangat aneh. Apalagi yang geger pihak yang gak ikut-ikut di dalam Munas. Jadi namanya fitnah. Ini belum membahas masalah Ihya'ul Mawad. Pada waktu pernah membahas masalah Ihya'ul Mawad, mau bagi-bagi tanah itu. Kebetulan waktu itu pembahasannya itu di mana? Pembahasan masalah tanah-tanah di Indonesia. Beberapa tanah itu termasuk diantaranya kan ada tanah yang habis digunakan oleh para penambang, habis ditambang, terus tanahnya ditinggalkan begitu saja, nggak ada yang ngelola, rusak. Kalau itu nggak dikelola selama beberapa waktu, justru malah menimbulkan bencana alam. Bagaimana kalau misalkan tanah-tanah yang rusak itu dibagikan kepada para petani? Termasuk Ihya'ul Mawad atau bukan? Itu dulu dibahas. Membahasnya di mana? Pada waktu di Nusa Tenggara. Pak Sam juga ada di sana. Jadi Pak Sam itu dibahas di Munas, di Munasnya NU juga di Nusa Tenggara. Begitu hasil Munas dikeluar, direkomendasikan. Akhirnya kemudian apa? Banyak orang yang menerima sertifikat tanah. Itu dulu dibahasnya di Munas. Banyak kemudian keputusan bagi-bagi sertifikat, dibagikan sertifikatnya. Boleh apa tidak? Secara hukum Islam boleh apa tidak? Ya tak boleh. Dasarnya dulu ini debatnya di Ihya'ul Mawad. Waktu itu ada di komisi B, namanya komisi Maudhu'iyah. Pak Sam juga ada di situ. Jadi tahu persis. Dan itu dalam Islam, di dalam Islam untuk negeri konteks Indonesia tidak bisa disebut dengan istilah Ihya'ul Mawad. Karena nggak bisa disebut dengan istilah Ihya'ul Mawad. Mengapa? Indonesia itu pemerintahannya, meskipun Indonesia itu dinyatakan bukan negara Islam, tetapi pemerintahannya adalah sudah dikuasai orang Islam. Karena pemerintahnya sudah dikuasai orang Islam, bahkan kemudian sah untuk menjadi walinya penduduk Indonesia bagi perempuan yang tidak punya wali. Maka kemudian ditetapkan bahwa Indonesia itu tidak, segala bumi dan isinya itu tidak sudah ada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Pemerintah. Makanya kemudian kebijakan itu diserahkan ke pemerintah. Jadilah kemudian oleh pemerintah akhirnya kemudian diputuskan. Dan hasilnya. Kalau kamu pengen tahu hasilnya, baca-baca dan pasang sudah. Jadi itu ya. Jadi jangan gampang-gampang untuk ikut-ikutan, harus orang mudah bicara. Kamu kok mengikuti misalkan mengikuti ulama yang gampang, yang mulutnya manis. Ilmu itu bukan ada di mulut manis. Ilmu itu bisa membahas hal-hal yang macam ini secara detail, itu namanya ilmu. Kalau ilmu itu ada di mulut manis, burung beo itu yang paling bagus, paling mahal harganya.
Ya. Jadi ilmu itu ada dibahas-bahas masalah seperti ini namanya ilmu. Jadi kalau ada pembahas seperti ini jangan tidur. Ya, wa'alaikum surat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.